Lagi di channel Raja Serampu of the Real. Perbincangan kita hari ini bersama Kepala Desa Prabu Menang yang merupakan Ketua Forum Kepala Desa di Kabupaten Pematang Hilir. Namun sebelum perbincangan kita mulai, kita kembali mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Pematang Hilir agar terus melakukan prokes. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita agar Kabupaten Pematang Hilir terbebas dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu, Pak, begini, kedatangan kita sebenarnya untuk membahas perencanaan untuk pilkades serentak tahun 2023, yang mana pilkades sebelumnya itu selalu menuai kontroversi atau permasalahan. Bagaimana ke depan ini menurut Ketua Forum Kepala Desa, apa yang perlu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal seperti kemarin? Terima kasih Bung Sony, Ketua Sampu yang datang ke ruang kerja kami untuk membahas masalah pilkades pada tahun depan, tahun 2023. Yang mana perlu kita ketahui bahwa ada beberapa fase pilkades yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bali ini. Setiap tahapan itu pasti ada masalah. Ya. Oleh karena itu kami sangat setuju apa yang disampaikan Bung Sony untuk mengingatkan kepada instansi yang terkait masalah ini untuk pilkades 2023. Karena dari sekarang berarti kurang lebih 1 tahun 3 bulan untuk pilkades pada tahun 2023. Berarti persiapan itu masih panjang. Oleh karena itu dengan waktu yang senggang ini, waktu yang sangat jauh panjang ke depan, untuk dinas yang terkait, terutama dinas PPND, agar bisa memberi preferensi untuk kejadian-kejadian yang telah lalu, sehingga apa yang dilakukan kemarin ada gejala, misalnya ada masalah, ada sedikit permasalahan untuk lebih baik, kita bisa belajar di situ persiapan kegiatan ini. Jadi harus punya konsep yang memang betul matang untuk depannya supaya pilkades ini tidak akan terjadi seperti yang sebelumnya. Dari pengalaman dan dari pengamatan yang terjadi beberapa kali pilkades ini, apa kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau melihat dari kacamata yang sebelumnya, bahwa pilkades ini titik permasalahannya kepada jumlah personil calon kades yang dibatasi. Kalau desa itu kan maksimal 5 kandidat untuk melaksanakan atau bertarung di demokrasi pilkades. Jadi harapan kami dengan adanya dibatas 5 itu berarti ada tes psikotes. Dari situlah terkadang terjadi antara puas dan tidak puas antara kandidat dengan penyelenggara. Oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah, walaupun itu merupakan undang-undang yang baku, tapi paling tidak pemerintah kabupaten bisa menyikapi itu supaya tidak ada batas untuk calon. Silakan masyarakat kita buka seluas-luasnya. Masyarakat yang ingin menjadi kandidat calon kades itu silakan. Ada 6, ada 7. Yang nanti yang menentukan siapa yang menjadi kades dari desa setempat itu masyarakat. Biarlah masyarakat yang menentukan. Namun ini kan sudah ditentukan oleh undang-undang, Pak. Ya secara otomatis pemerintah daerah tidak mungkin bisa untuk merubah daripada jumlah calon tadi, karena itu sudah jelas bahwa itu dibatasi 5 orang. Undang tersebut, apakah mungkin itu ditambahkan sebuah syarat? Kalaupun itu ada jalan buntu misalnya, nah kita balik lagi ke sistem cara perekrutan.
Berarti kita ada sistem, kita berasumsi ataupun mengambil contoh semacam tes CPNS. Kalau tes CPNS itu ketika kita mengerjakan soal pada saat ini, pada saat itu juga hasilnya keluar. Nah sekarang yang sebelumnya itu PKDS yang menentukan Bali ini dia ada senggang waktu untuk jadi menentukan hasil. Dari situlah terkadang di senggang waktu itu di antara kandidat yang tidak berhasil dengan penyelenggara ada miskomunikasi, seolah-olah itu ada kongkelingkong, ada permainan. Jadi kalau kita semacam tes CPNS langsung real, ketika kita ngisi soal langsung pakai hasilnya. Nah, ngomong apa? Nah, jadi jangan, silakan undang-undang ini tetap berjalan, tapi itu waktu penambahan daripada syarat. Ya. Kan penambahan syarat, kalau lebih daripada 5 orang kan penambahan syarat. Ya. Nah, penambahan syarat itu dibuka secara real atau dibuka di saat terjadinya tes bukan di disimpan dulu, dianalisa dulu. Oke. Selanjutnya ini kendala yang terjadi itu selain daripada perang, ini paskanya bagaimana? Terkadang banyak hal yang dalam PKDS ini, ada masalah dana. Terkadang kan ya kita tahu semacam dana PKDS itu sebelum pelaksanaan terkadang belum keluar dananya. Tapi terkadang panitia, yang namanya panitia kan ya proses itu harus jalan. Tapi terkadang panitia itu meminjam kepada kandidat. Ketika saat panitia meminjam pada kandidat, mereka belum pelaksanaan pemilihan. Mereka kan setuju, mereka kan mau terima, bahkan membantu dengan ikhlasnya kan, makanya belum pelaksanaan. Tapi makanya dengan itu harus ada komitmen lah kepada calon KDS. Ketika kita gagal, jangan dipermasalahkan itu. Karena sifatnya itu bukan penambahan biaya pajak, sekedar minjam untuk proses supaya pelaksana PKDS tersebut. Jadi seperti ditentukan di dalam PKDS itu biaya Pilkades itu 40 juta. Dianggarkan 40 juta oleh desa. Nah, terus dana desanya belum keluar. Sementara kepala pencalon atau proses daripada pemilihan itu harus berjalan pada saatnya. Jadi pihak panitia meminjam dana tersebut kepada kandidat. Nah, jadi persoalan itu gimana ya Pak Kades? Yang sering terjadi terkadang di saat proses itu kandidat ataupun calon kades tadi dia setuju pas saat itu. Tapi ketika mereka tidak berhasil, tidak diberi amanah oleh masyarakat, itu jadi permasalahannya, seolah-olah panitia pungli. Tapi harapan kami kepada panitia itu, panitia ke depan boleh yang demikian, tapi paling tidak ada kecamatan bukti buat semacam berita acara, hingga utang piutang, sampai pada hari hanya akan melibatkan orang lain. Sebagai ketua forum kepala desa, otomatis Pak Abdul paham dengan kondisi yang jadi persoalan pokok itu Pak Kades. Yang jadi persoalan pokok itu apakah cuma karena uang atau karena ada permasalahan money politik yang terjadi? Ya, Pilkades ini boleh dikatakan rahasia. Yang namanya kita itu bukan berarti segala sesuatu itu harus punya uang, tapi tanpa uang tidak bisa apa-apa. Jadi ya kita mau jadi seorang raja, seorang pimpinan desa, wajar lah Pak Soni kalau kita ada rugi, berjuang, yang namanya berjuang. Di mana baik yang namanya berjuang, yang namanya berjuang pasti ada ruginya. Yang pertama waktu, dana, dan lain sebagainya. Apalagi saya Pak Soni, saya di bulan Mei 2023 masa jabatan saya habis. Maka untuk menyusun apbdes ke depan, selain ada biaya dari pemerintah yang memang itu sudah dari pemerintah, saya selaku kepala desa untuk ke depan akan merancang
bahwa di APBD desa untuk tahun 2023 itu akan dimasukkan biaya pilkades. Sehingga kandidat itu tidak terbebani dengan biaya. Hanya mereka mempersiapkan dana untuk sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka dipilih oleh masyarakat. Itu pun kalau perlu dana. Kalau mereka tidak membutuhkan dana, kalau mereka tidak membutuhkan dana, ya kita juga tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi harus paham Pak Bang Sony. Yang namanya berjuang tidak mungkin nggak usaha. Kan itu. Sekali lagi kami terima kasih Pak Abdul Sony apa yang disampaikan hari ini. Semoga menjadi pelajaran terbaik kita pada 2023. Adakah satu pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk Pilkades 2023 nanti untuk persiapan mereka supaya masyarakat itu bisa menjadi bijak dan pintar dalam pemilihan? Benar Bung Sony, karena setiap orang itu memang bisa menjadi kades, tapi mereka belum tentu bisa memimpin desa. Oleh karena itu kepada rekan-rekan regenerasi yang akan maju untuk berkades baik di desa Babuna maupun desa lain yang keluar dari Babuna, kita persiapkan dulu sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menjadi kandidat. Kita persiapkan dulu ketika kita kalah. Kita jangan mempersiapkan bahwa ketika kita menang, kita persiapkan ketika kita kalah. Kenapa demikian? Karena terkadang yang namanya kalah itu ya kita banyak seuzon dengan penyelenggara, seuzon dengan panitia, seuzon dengan masyarakat. Yang namanya realita politik pasti ada jawabannya. Yang namanya kita mau calon pasti ada jawabannya, tidak menang kalah. Tegaskan Pak Kades dengan masyarakat. Nah, jadi kepada masyarakat, harapan kepada masyarakat, kita harus terima kalau mau jadi kepala desa, calon kades itu menang ataupun kalah. Karena sudah pasti jawabannya kalau kita calon kades itu menang ataupun kalah. Jadi yang lebih utamanya kita persiapkan kalah. Ketika kita kalah, kalau menang ya udah Pak Sony, yang namanya menang kan, bisa untuk melaksanakan program-program kan. Kalau kalah ya kita selayaknya kalah kan itu. Kita harus terima. Jangan ngalah ke sini, jangan ngalah ke ini. Ya namanya takdir. Sudah garisan tangan oleh yang maha kuasa kan ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton channel Raja Serampu of the Real. Hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan kepala desa Rabu Menang. Semoga channel kita menjadi tontonan terbaik di Kabupaten Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.